Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran IPA kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja ya, anak didik kami kelas 9C dan 9D ya. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang listrik statis ya. Nah, ini kita sudah masuk ke bab yang baru ya. Sebelumnya materinya yaitu tentang pewarisan sifat ya. Nah, untuk bab yang baru ini ya, judulnya ya itu harusnya listrik statis dan listrik dinamis ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang listrik statis ya. Oke. Oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, jadi apa itu yang disebut sebelum kita membahas tentang listrik statis ya. Nah, di sini kita perlu paham dulu ya istilah atom. Nah, mungkin anak didik kami pernah mendengar ya apa itu atom. Nah, jadi atom itu ya apa? Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Ya, bagian terkecil dari suatu materi atau benda, ya. Nah, jadi bagian terkecil dari suatu materi atau benda. Nah, jadi atom ini ya, atom ini dia walaupun dia bagian terkecil ya, tetapi dia memiliki 3 partikel penyusun ya. Jadi atom itu dia memiliki 3 partikel penyusun. Nah, partikel yang pertama namanya elektron, partikel yang kedua namanya proton, dan partikel yang ketiga namanya neutron ya. Nah, jadi kalau dia proton ya, dia adalah bagian atom yang bermuatan positif. Nah, kalau dia elektron yaitu bagian atom yang bermuatan negatif. Sedangkan neutron itu dia tidak bermuatan ya. Neutron itu adalah tidak bermuatan. Nah, jadi jadi atom itu tadi apa? Bagian terkecil dari suatu materi ya. Nah, contohnya misalkan atom besi ya. Atom besi misalkan. Nah, berarti bagian terkecil dari suatu besi. Nah, itu dia ya. Jadi bagian terkecil dari suatu besi itulah yang disebut dengan atom besi. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalau misalkan kita amati ya bagian terkecil dari suatu besi namanya atom. Nah, kalau kita amati atom itu nanti dia gambarnya ada muatan positif, ada muatan negatif, dan ada neutronnya. Nah, neutron itu namanya apa? Neutron itu artinya partikel yang tidak bermuatan ya. Nah, artinya partikel yang tidak bermuatan disebut dengan neutron. Ya, neutron ya. Artinya partikel yang tidak bermuatan. Nah, jadi kalau dia elektron dia itu letaknya di sekeliling ya, di sekeliling atau di kulit atom ya. Jadi kalau atom itu kan gambarnya di tengah, kemudian ada garis-garis seperti ini nanti. Nah, ada garis-garis seperti ini kalau diamati kan seperti itu. Nah, jadi yang tengah ini isinya adalah proton dan neutron ya. Yang tengah ini isinya adalah proton dan neutron.
proton itu artinya partikel bermuatan positif, sedangkan neutron yaitu partikel tidak bermuatan, ya. Nah, jadi kalau yang di sekelilingnya ini, ya, yang di sekelilingnya ini adalah elektron. Nah, elektron itu dia bermuatan negatif, ya. Elektron adalah partikel bermuatan negatif. Nah, jadi seperti itulah dia gambar atom atau yang disebut dengan struktur atom, ya. Nah, jadi inti atom adalah partikel bermuatan positif, proton, dan neutron yang tidak bermuatan. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Oke, ya, sampai situ paham ya anak didik kami ya. Nah, nanti ini juga akan dipelajari lebih detail ya, itu di SMA kelas 10, mata pelajaran kimia ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke interaksi muatan-muatan. Nah, jadi kan kalau misalkan atom, ya kan, kan tadi terdiri dari muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral kan gitu kan, atau neutron. Nah, jadi kalau misalkan atom ini tadi, ya kan, atom kalau misalkan dia bertemu kan begitu kan, bertemu dengan atom sejenisnya kan begitu, atom besi dengan atom besi kan begitu kan. Nah, jadi dia itu saling tarik menarik ya, saling tarik menarik apabila muatannya itu dia berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan, misalkan muatan positif dari atom ini bertemu dengan muatan negatif dengan atom ini. Nah, ini nanti dia akan saling tarik menarik kan begitu. Nah, kalau misalkan dia dari muatan yang sejenis, misalkan muatan yang sejenis ya, misalkan atom ini berjumpa dengan atom ini, nah dia akan saling tolak menolak. Nah, kalau misalkan muatannya sama-sama positif, maka dia akan saling tolak menolak ya. Nah, jadi besarnya gaya tarik atau gaya tolak tersebut bisa ditentukan dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2 ya. F itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak dalam satuan Newton. K itu adalah konstanta gaya Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Q1 adalah besar muatan pertama dalam Coulomb. Q2 adalah besar muatan kedua dalam satuan Coulomb ya. Nah, jadi kalau misalkan dia 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb ya, atau sama dengan 0,000001 atau sepersejuta coulomb ya, kalau mikro ya. Nah, jika menjumpai muatan negatif tidak perlu diikutkan tanda minusnya dalam perhitungan. Nah, jadi kalau misalkan nanti hasil perhitungannya negatif, maka tidak perlu diikutkan tanda minusnya dalam perhitungan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke muatan bahan-bahan ya. Nah, ini muatan bahan-bahan yaitu muatan dari interaksi berbagai kombinasi atau gosok menggosok ya kan, gosok menggosok bahan tersebut, bahan berikut misalkan kaca ya kan, kaca kan dia muatan positif. Nah, kalau misalkan sutra dia negatif. Nah, jadi kalau misalkan kaca dengan sutra ya kan,
maka nanti elektron dari kaca ini akan berpindah ke kain, ya. Nah, sehingga dia membentuk muatan positif, sedangkan sutranya menjadi bermuatan negatif, ya. Elektron dari kaca, nah, ya ini apa namanya, interaksi antara benda-benda, kan begitu kan, interaksi antara benda-benda, ya, yang saling digosok-gosokkan. Nah, jadi elektron dari kaca akan berpindah ke kain. Elektron dari kaca itu kan dia akan ada elektron di kaca, kemudian elektron tersebut akan berpindah ke kain. Nah, jadi kalau misalkan elektronnya berpindah dari kaca ke kain, maka kaca jadi bermuatan positif, sedangkan sutra menjadi bermuatan negatif. Kemudian kalau misalkan Mr. Plastik kain wol, Mr. Plastik kan dia bermuatan negatif. Mr. Plastik akan bermuatan negatif, ya. Akan bermuatan negatif ketika apa? Ketika elektron dari kain wol berpindah ke Mr. Plastik. Nah, jadi elektron dari kain wol, di dalam kain wol kan ada elektron, kan begitu kan? Nah, akan berpindah ke Mr. Plastik. Mr. Plastik itu dia menjadi bermuatan negatif nantinya. Kenapa? Karena elektron dari kain wol tadi sudah pindah ke Mr. Plastik, ya. Sisir dengan rambut manusia. Nah, elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir. Jadi di rambut manusia itu kan ada yang namanya elektron. Nah, nanti setelah dia digesek-gesekkan ke sisir, maka elektronnya dia akan berpindah ke sisir, sehingga nanti sisirnya menjadi bermuatan negatif, rambut manusia dia bermuatan positif. Demikian juga dengan penggaris rambut manusia, ya. Nah, elektron dari rambut manusia berpindah ke penggaris, ya. Elektron dari kain wol berpindah ke balon. Kalau misalkan dia kain wol dengan balon, ya, sehingga kain wolnya menjadi bermuatan positif dan balonnya menjadi bermuatan negatif, ya. Nah, kemudian kain wol dengan ebonit, elektron dari kain wol berpindah ke ebonit, ya. Jadi kain wol ini dia jadi bermuatan positif, sedangkan ebonit dia bermuatan negatif, ya. Kain wol jadi bermuatan positif, ketika elektronnya berpindah, maka kain wol ini jadi bermuatan positif. Kemudian ebonitnya dia jadi bermuatan negatif. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kesimpulan dari tabel di atas terbatas untuk bahan-bahan tersebut saja. Ya, bahan yang digosok yang di sebelah kiri semuanya bermuatan negatif kecuali kaca, ya. Nah, jadi kecuali kaca, ya. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra bisa juga dibahasakan. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra bisa juga dibahasakan. Kain sutra mendapat tambahan elektron dari kaca. Elektron dari kaca dari kain wol berpindah ke Mr. Plastik bisa juga dikatakan. Mr. Plastik mendapat tambahan elektron dari kain wol dan seterusnya. Berarti elektron itu dia adalah muatan yang bisa berpindah-pindah. Nah, seperti itu dia, ya. Nah, elektron itu apa? Adik kami, muatan yang bisa berpindah-pindah. Karena letaknya dia di kulit atom, ya. Jadi di kulit atom, ya. Nah, jadi elektron ini bisa berpindah ke kemana saja, ya. Tetapi dia kalau misalkan dia berpindah, kan begitu kan, otomatis yang atomnya atau
bahannya kan begitu kan, dia menjadi bermuatan positif gitu ya. Kalau dia berpindah berpindah atom berpindah muatannya, muatan elektronnya ya, maka benda ya atau bahannya atau juga atomnya dia menjadi bermuatan positif ya. Nah, yang belum tahu ebonit, sedikit informasi, ebonit itu sebangsa karet vulkanisir yang teksturnya keras, dibuat dari karet yang dicampur dengan belerang atau sulfur. Banyak dipakai di peralatan listrik sebagai isolator atau bahan penyekat ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke elektroskop ya. Nah, elektroskop ya. Berikut ilustrasi saat sebuah elektroskop netral didekati oleh benda bermuatan negatif. Nah, jadi ilustrasi saat sebuah elektroskop masih netral, intinya adalah jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif ya. Baik di kepala atas maupun di daun kaki bawah. Sebuah benda bermuatan negatif kemudian didekatkan ke elektroskop. Nah, jadi sebuah benda bermuatan negatif didekatkan ke elektroskop. Muatan negatif dari benda akan tolak menolak dengan muatan negatif dari kepala elektroskop. Jadi muatan negatif dari benda ini akan tolak menolak dengan muatan negatif dari kepala elektroskop, sehingga muatan negatif di kepala elektroskop kemudian menjauh jalan-jalan ke bawah atau kaki ya. Nah, karena dia tadi tolak menolak, maka elektronnya akan menjauh berjalan ke kaki ya. Akibatnya daun kaki yang tadinya netral seimbang jumlah plus minusnya sekarang menjadi lebih banyak muatan negatifnya. Akhirnya kaki elektroskop akan terbuka akibat gaya tolak menolak muatan negatif di kaki kiri dan kanan elektroskop. Nah, jadi awalnya kan dia tertutup kakinya ya kan, karena muatan negatif elektroskop ini tadi berpindah kan begitu kan, akibat tolak menolak dengan elektron yang ada di benda, maka dia berpindah ke kaki ya, kakinya kemudian terbuka akibat gaya tolak menolak muatan negatif di kaki kiri dan kanan elektroskop. Nah, bagaimana jika elektroskop kondisi awalnya tidak netral tetapi sudah bermuatan positif atau negatif terlebih dahulu? Nah, kita coba terapkan pada soal berikut ya. Nah, misalkan sebuah benda bermuatan listrik negatif ya, yang didekatkan pada elektroskop bermuatan listrik positif. Nah, berarti ini dia muatan negatif kan benda. Kemudian di sini elektroskopnya bermuatan positif kan begitu. Nah, di negatif. Nah, coba kita lihat ya. Ntar kita jawab juga di sini. Yang jelas antara B atau C karena bagian kepala mesti positif ya. Bagian B, C ya mesti positif, harus positif ya. Elektroskop positif itu yang seperti apa dan bagaimana sebuah elektroskop bisa menjadi bermuatan positif? Nah, oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Nah, kalau misalkan dia
B dan C dia bermuatan positif. Kalau yang A itu bermuatan netral. Kalau yang D dia tidak bermuatan. Ya, yang D dia tidak bermuatan. Kalau yang B dan C dia bermuatan positif. Ya. Nah, jadi intinya dia harus yang ini positif, yang ini positif. Kalau yang ini dia netral. Kalau yang ini dia campuran, ya. Nah, berarti kalau misalkan dia seperti itu, maka apa namanya? Yang benar adalah B dan C, ya. B dan C, ya. Inilah gambarnya, ya. Oke. Oke, coba di sini ada beberapa contoh soal ya mengenai perhitungan teori dan hitungan listrik statis kelas 9 SMP, ya. Nah, oke, ya. Nah, ini contoh soalnya adik kami. Ini akan kita pakai rumus yang tadi, ya. Interaksi muatan-muatan, ya. Nah, nah, coba kita lihat contoh soalnya, ya. Ada beberapa contoh soal. Nah, ini dia biasa nanti masuk di soal-soal soal-soal ujian, ya. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokolom dan Q2 sama dengan 12 mikrokolom. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Data dari soal Q1 sama dengan 6 mikrokolom. 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya. Nah, Q2 sama dengan 12 mikrokolom. Berarti 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R sama dengan 30 cm. Nah, berarti kalau dia kita ubah ke meter berarti 0,3 meter, ya. Yang ditanya adalah F. F itu adalah gaya Coulomb, ya. Nah, berarti kalau misalkan ada soal seperti ini, ya, maka kita cari gaya Coulombnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, ya, rumus interaksi antara muatan-muatan. Nah, ini interaksi muatan-muatan, ya. Berarti kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus, ya, F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 K-nya, ya. Ini K-nya kali Q1 6 kali 10 pangkat min 6 kali 12 kali 10 pangkat min 6 per 3 dikali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikuadratkan, ya. Nah, nanti hasilnya adalah 7,2 Newton. Dapatlah dia gaya Coulombnya yaitu 7,2 Newton, ya. Oke. Kemudian contoh soal nomor 2, ya. Dua buah muatan listrik memiliki besar yang sama, yaitu 6 mikrocoulomb. Jika gaya Coulomb yang terjadi antara dua muatan tadi adalah 1,6 Newton, tentukan jarak pisah kedua muatan tersebut. Nah, berarti di sini muatannya diketahui 6 mikrocoulomb. Berarti berapa itu 6 mikrocoulomb? 6 kali 10 pangkat 6 coulomb, ya. Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 coulomb.
Nah, gaya Coulombnya diketahui 1,6 Newton. Kemudian yang ditanya adalah jarak pisah antara kedua muatan tersebut. Berarti R, ya kan? R yang ditanya. Nah, kita gunakan rumus yang pertama. Oke, kita gunakan rumus yang tadi ya. Rumus interaksi antara muatan. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F-nya sama dengan 1,6 Newton. K-nya sama dengan, nah, K-nya kalau dia yang sudah ketetapan ya. Sudah ketetapan nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Nah, jadi Q1-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6, 6 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat ya, per R kuadrat. Nah, berarti 9, berarti yang ditanyakan R kuadrat ya. Maka di sini tinggal kita keluarkan ya, tinggal kita keluarkan R kuadratnya, tinggal kita kalikan 9 kali 6 kali 6 36 ya kan, kali 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Min 6 kali min 6 berapa? Nah, berarti ini salah ya. Nah, kita coba lagi. Nah, kita coba lagi ya. R kuadratnya kita keluarkan di sini. Nah, di 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 6 36 min 6 kali min, coba kita lihat di mana salahnya ya, coba. Ini dia min 12. Min 12 tambah 9 min 3. Ya. Pas ya, min 3. 6 kali 6 36 pas. 9 kali 36 kali 10 pangkat min 3 per 1,6 ya. Nah, ini salahnya di mana? Salahnya yaitu di, nah, kalau sampai sini benar ya, benar. Kemudian kita coba akarkan. Kita hilangkan kuadratnya. Masuk akar kemari ya kan? 9 kali 36 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini dia, nah ini salah ya, seperti ini dia salah. Harusnya ini kita kalikan dulu, baru kita akarkan. Tidak boleh dia satu-satu. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya di mana salahnya ya. Boleh ternyata ya kan. Nah, kalau misalkan dia ini ya, akar dari 9 kali 36 kali 10 pangkat min 4 per 16 bisa ya, bisa ya, bisa kita bisa kita buat satu-satu akarnya ya. Ini akar 3 ya, 9 36 dia berarti akar 6. Ini dia 10 pangkat min 2. Ini dia 4 ya. Bisa ya, bisa. Salahnya di mana? Coba kita lihat. 3 kali 6 18 per 4 4,5. 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Di sini salahnya ya. Harusnya di sini dia. Nah, di sini salahnya. Coba lihat. Ini 9, ini 10 pangkat. Harusnya di sini dia 10 pangkat min 2 di sini ya.
Nah, di sini salahnya. Maka di sini dikasih tanda centang atau salah. Di sini harusnya 10 pangkat min 2 karena yang dibagikan 1,6. Berarti dia jadi 10 pangkat min 2 harusnya, bukan min 4 ya. Nah, sini dia ya. Nah, ini salahnya. Jadi harus teliti ya untuk penyelesaian perkalian untuk yang 10 pangkat minusnya ya, supaya nanti didapatkan hasilnya dia tidak salah kan begitu. Nah, jadi seperti ini dia. 9 kali 36 kali 10 pangkat min 2 berarti 3 kali 6 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti jawabannya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Jarak kedua muatan dalam sentimeter adalah 45 cm. Nah, ini kita rubah. Harusnya kan dia satuannya meter. Maka kita rubah dia menjadi sentimeter. Berarti kalau dia ini berarti 0,45 meter. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita ubah, maka dia jadi 45 cm. Nah, soal nomor 3. Dua buah benda ya. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan sepertiga kali semula, maka gaya tarik menarik antara kedua muatan menjadi titik-titik F. Oke. Untuk soal nomor 3 ini akan kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk sementara ya, sampai soal nomor 2 saja dulu ya, untuk perhitungan interaksi muatan dengan muatan ya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.